Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Oke, silakan Runa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi lagu yang dari daerah kita, yaitu salah satunya Gundul-Gundul Pacul ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelena, kulimpang sekane dadi salatan. Oke, buka bukunya. Kita hari ini belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kita tinggal di daerah mana? Jawa. Jawa mana? Jawa. Ya, Jawa Tengah. Kalau ini ada Dayu, dia tinggal di daerah Bali. Kita lihat tentang daerah tempat tinggal Dayu, yaitu di Bali. Bali itu dikenal dengan tempat pariwisata. Nah, pariwisatanya tuh ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek alam, yang ketiga itu wisata seni. Bali itu dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Nah, salah satu kabupatennya yaitu Tabanan, di mana Tabanan itu terkenal dengan daerah pegunungan dan pantai. Daerah Tabanan itu terkenal dengan penghasil beras dan sayuran. Nah, benar. Kalau terkenal penghasilan beras dan sayuran, berarti mayoritas penduduknya bermata pencaharian apa? Petani. Benar sekali, petani. Kalau yang di daerah pantai, berarti mayoritas penduduknya sebagai ya, benar sekali, nelayan. Oleh karena itu, keadaan suatu alam itu dapat mempengaruhi mata pencaharian seseorang. Kayak tadi yang di pegunungan sebagai Petani. sedangkan di daerah pantai sebagai Nelayan. keadaan suatu tempat atau daerah itu mempengaruhi pekerjaan orang yang tinggal di daerah tersebut. Misalkan di daerah pantai, contoh mata pencahariannya apa? Nelayan. Iya, benar, nelayan. Apalagi, ada yang tahu lagi? Petani tambak. Iya, benar, petani tambak. Ada yang tahu lagi? Pedagang. Nah, benar, ada yang tahu lagi? Petani garam. Oh, benar. Dan lain sebagainya. Kalau misalkan di daerah dataran rendah, siapa yang tahu? Apa aja mata pencahariannya? Ya, benar, buruh. Ada apa lagi? Pedagang. Iya, benar, pedagang lagi. Apa lagi? Pekerja perkantoran. Ya, pekerja perkantoran dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dataran tinggi, apa contohnya? Petani. Ya, benar, petani. Apalagi? Peternak. Nah, benar, peternak. Apalagi? Pekerja perkebunan. Benar, misalkan ada perkebunan kopi, perkebunan teh. Orang yang tinggal di daerah desa dan orang yang tinggal di daerah kota itu berbeda mata pencahariannya. Kalau kita tinggal di mana? Desa. Nah, itu mata pencahariannya apa aja yang kalian lihat di sekitar kalian? Petani. Benar banget, petani. Itu siapa lagi? Peternak. Benar, peternak. Apa lagi? Pedagang. Benar, dan lain sebagainya.
Kalau misalkan orang yang tinggal di daerah kota, kalau kalian lihat di televisi atau kalian pernah pergi ke kota, kalian lihat apa di sana mata pencariannya? Mobil taksi. Oh, benar, sopir taksi. Sekarang lagi marak-maraknya sopir taksi online. Kemudian apa lagi? Ada, oh benar, karyawan. Kemudian ada seperti yang pegawai bank dan lain sebagainya. Kalau di daerah kota lebih menjual tentang jasa. Kemudian kenapa sih pekerjaan di daerah satu dan daerah yang lainnya itu berbeda? Ada yang tahu kenapa? Bisa kasih tahu nih, karena orang yang tinggal di suatu daerah akan cenderung memanfaatkan potensi alam yang terdapat di daerah tersebut, sehingga akan menimbulkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Nah, mata pencaharian penduduk di kota dan desa itu berbeda karena itu penduduk desa itu kan banyak lahan pertanian, jadinya mereka bermata pencaharian sebagai Petani. oke. Kalau misalkan di desa juga banyak sekali lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menernak suatu ternak, jadinya mereka bekerja sebagai Peternak. oke. Sedangkan di kota tidak ada karena keterbatasan tempat, jadi mereka banyak yang bekerja sebagai jasa seperti apa tadi? Pegawai, oke, ada karyawan, kemudian ada pekerja Supir taksi. dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sekitar kita itu tinggal di mana tadi? Berarti kita tinggal di kota apa di desa? Desa. Oke, di daerah pedesaan. Kalau kita lihat, kita berjalan-jalan di daerah sekitar kita, berjalan di desa kita, itu mata pencaharian di desa kita kebanyakan sebagai Petani. petani. Ada yang bekerja sebagai apa nih? Oke, peternak. Kemudian ada apa lagi? Pedagang. Oke, banyak di sekitar kita yaitu masih memakai transportasi sederhana seperti Sepeda. nah, benar. Tadi Dayu tinggal di mana kalau Dayu? Bali. Ya benar, Dayu tadi tinggal di Bali. Ini ada cerita asal mula Bukit Catu. Asal mula Bukit Catu itu salah satu contoh cerita rakyat dari Bali. Oke, kita membaca bergilir lagi dari Hatwa terlebih dahulu. Oke, silakan Hatwa. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Oke, terima kasih. Jadi dapat kita lihat di asal mula Bukit Catu terdapat berapa tokoh? 3. Benar, ada 3 tokoh. Yang pertama siapa tokohnya? Istri. Oh, benar, istri. Kemudian ada Suami. iya benar, ada suami satunya. Penduduk. Benar sekali, penduduk. Kalau yang di asal mula Bukit Catu ini penduduknya sebagai tokoh pendukung. Tokoh itu apa sih? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Oke, peranan tokohnya itu sebagai pengemban peristiwa sehingga mampu terjalin suatu cerita dan memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan moral ataupun amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Jadi pesan yang terkandung dalam cerita asal mula Bukit Catu itu apa? Tidak boleh sombong. Wah, benar, tidak boleh sombong. Kemudian pesannya apa lagi yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, benar sekali, kita harus pandai-pandai dalam mensyukuri apa yang telah kita miliki. Kita sudah membaca cerita asal mula Bukit Catu, salah satu cerita rakyat berasal dari daerah Bali. Oke, Bali. Dayu sangat suka berkumpul dengan keluarganya. Kemudian ketika berkumpul keluarga, itu neneknya senang bercerita kepada Dayu dan keluarganya. Dayu sangat senang
dan bersemangat ketika mendengarkan cerita dari neneknya. Nah, ketika adanya perkumpulan keluarga tersebut, kita dapat lihat adanya keragamannya ini ada keragaman fisik. Nah, keragaman fisiknya itu seperti apa? Kalau misalkan kita lihat fisik seorang laki-laki itu rambutnya bagaimana? Rambutnya pendek. Oke, rambutnya pendek. Kalau perempuan rambutnya panjang, benar sekali. Kemudian ada lagi kalau kita lihat dari bentuk muka, kalau pipi ada yang pipinya tembam dan pipinya tirus. Kemudian kalau dari mata ada yang matanya Besar. ya, kemudian ada yang matanya Kecil. atau Sipit. sipit. Kemudian kalau hidungnya ada yang Pesek. ya, kemudian hidungnya ada yang apa lagi? Mancung. Benar sekali. Tapi tidak boleh kita harus pandai Mensyukuri. ya. Jadi tadi terdapat keragaman kan di dalam keluarga pun. Jadi keragaman adalah berjenis-jenis atau bermacam-macam. Pada manusia, keragaman itu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga setiap manusia itu memiliki ciri khas tersendiri. Keragaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman individu itu berupa keragaman fisik. Selain ada keragaman fisik, ada keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Kalau keragaman fisik kayak tadi contohnya apa? Tinggi badan, Warna kulit. jenis rambut, kemudian dan lain sebagainya. Kalau keragaman kegemaran itu hobi. Misalkan ada yang hobi bersepeda, menyanyi, berenang, menari, memasak, dan lain sebagainya. Kalau misalkan keragaman sifat, ada yang sifatnya baik, misalkan sering menolong, pandai bersedekah, suka memberi, dan lain sebagainya. Kalau sifatnya yang jelek, misalkan apa? Sombong. Oke, sifat jelek, suka mengejek, kemudian berbohong, kemudian sombong, kemudian suka marah-marah, dan lain sebagainya. Oke, silakan berkemas. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang wilayah tempat tinggalku ada di daerah desa dan daerah perkotaan. Tadi kalau Dayu tinggal di daerah mana? Bali. Ya, benar. Dayu tinggal di daerah Bali. Kita sudah mengidentifikasinya tentang daerah tempat tinggalnya. Kemudian kita juga belajar salah satu cerita dari daerah Bali. Judulnya tadi apa? Asal mula Bukit Catu. Dan kita sudah belajar tentang kegemaran, yaitu pertama ada kegemaran. Dan kita sudah belajar tentang keragaman. Yang pertama ada keragaman Fisik. kemudian ada keragaman Sifat. dan yang ketiga ada keragaman kegemaran. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ketika pulang di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.